Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 1931041058, kelas PJRC Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint, tes, pengukuran, dan evaluasi. Pengertian, tujuan, dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian tes, yang kedua pengertian pengukuran, yang ketiga pengertian evaluasi, yang keempat tujuan evaluasi, yang kelima 7 macam tujuan evaluasi, yang keenam prinsip-prinsip pengukuran evaluasi, dan yang terakhir yaitu 7 macam prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian tes. Di sini terdiri atas dua pendapat. Yang pertama, menurut Cronbach, mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Yang kedua, menurut Zainal Arifin, tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Yang kedua yaitu pengertian pengukuran. Yang pertama, menurut Edwin dan Brown, mengemukakan pengukuran sebagai proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu. Yang kedua, menurut Umar, mengemukakan pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi di data secara kuantitatif. Hasil dari pengukuran dapat berupa informasi-informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mutu informasi haruslah akurat. Yang ketiga, pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Yang ketiga yaitu pengertian evaluasi. Menurut Nurkancana, menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Yang kedua, menurut Rakajoni, menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Yang ketiga, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa evaluasi meliputi kedua langkah di depan, yaitu mengukur dan menilai. Yang keempat yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana potensi peserta didik itu berada. Yang kedua untuk mengadakan seleksi. Yang ketiga untuk mengetahui apa yang telah dicapai peserta didik dalam pelajaran penjas orkes. Yang keempat untuk mengetahui letak kelemahan-kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami para peserta didik. Yang kelima, untuk memberi bantuan dalam pengelompokan peserta didik untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, pengelompokan diadakan untuk bermain bola voli, agar kedua tim yang bertanding kira-kira sama kuatnya. Yang keenam, memberi dorongan atau motivasi bagi peserta didik dalam berolahraga. Tujuan evaluasi, memberikan bantuan dalam bimbingan ke arah pemilihan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, memberikan data bukti untuk dilaporkan kepada orang tua dan juga kepada masyarakat, yaitu pihak-pihak yang memerlukan keterangan tentang seorang peserta didik. Laporan itu dapat berbentuk surat keterangan, sertifikat, rapor, tanda tamat belajar, ijazah, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan data untuk keperluan penelitian atau riset. Yang keempat, melakukan perbaikan program dan administrasi. Yang kelima, mengevaluasi kurikulum. Yang keenam, perlengkapan pengalaman pendidikan. Yang ketujuh macam tujuan evaluasi. Yang pertama, penentuan status siswa.
Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, pengelompokan siswa. Di sini bertujuan untuk pengukuran evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apa kelompok tersebut homogen atau heterogen dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok. Selanjutnya diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pengukuran evaluasi, maka perbaikan atau remedial dapat dilakukan. Selanjutnya, motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa berprestasi yang lebih baik. Selanjutnya, mempertahankan standar. Pengukuran evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan. Selanjutnya, melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Yang pertama, program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran evaluasi berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. Yang kedua, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga yaitu evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Evaluasi dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun metode penyampaian serta berguna untuk melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini karena pada dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yaitu harus tercakup secara keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Yang ketujuh, hasil dari pengukuran evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes, tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan segera. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengukuran evaluasi. Pertama, pengukuran evaluasi harus sesuai dengan filsafat hidup suatu bangsa. Yang kedua, dilakukan secara objektif. Yang ketiga, laksanakan sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya proses mengajar. Yang keempat, menganut prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Yang keenam, dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Yang ketujuh, hasil pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial,
mental, fisik, dan psikologisnya. Ya, itulah tadi beberapa isi dari PowerPoint kali ini, dan kesimpulannya yaitu dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk menuju kualitas pembelajaran yang baik diperlukan sistem penilaian yang baik pula agar penilaiannya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka sangat perlu untuk menetapkan standar penilaian yang akan menjadi dasar dan acuan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam melakukan kegiatan penilaian. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu kerjasama yang baik dari beberapa pihak terkait seperti guru, siswa, dan sekolah ketiga. Pihak tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan porsi masing-masing. Jika diberikan kesempatan yang cukup, pada dasarnya setiap individu siswa dapat mencapai semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.